Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf Republik Indonesia melalui Direktorat Manajemen Investasi pada Deputi Bidang Industri dan Investasi menggelar sosialisasi perizinan berusaha untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan sistem online single submission atau OSS berbasis risiko, bertempat di Prime Beach Hotel Kecamatan Cikarang Selatan pada Selasa 2 Agustus 2022. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda dan dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan atau ASDA 2 Abdur Rafiq. Dalam sosialisasi sistem online single submission atau OSS berbasis risiko ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi Encep S. Jaya dan Analis Kebijakan Muda Subkoordinator Perizinan Sosial dan Ekonomi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Bekasi Sarwoko. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Hengki Manurung mengatakan, Kabupaten Bekasi memiliki potensi untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor-sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayahnya. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pusat melalui Kemenparekraf Republik Indonesia memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan dengan sistem online single submission atau OSS berbasis risiko. Sehingga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM maupun para investor di Kabupaten Bekasi bisa terus meningkat dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan nomor izin berusaha atau NIB. Pihaknya juga mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang menghadirkan aplikasi Bebeli, di mana aplikasi ini sebagai wadah para pelaku UMKM untuk memasarkan seluruh produk kreatifnya. Kalau dari sisi kami adalah arahan Presiden RI untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk mendapatkan dan mengerti mengenai NIB, nomor induk berusaha. Karena ke depan seluruh pelaku usaha dengan skala apapun harus memiliki NIB untuk memulai usahanya. Hal ini harus dibangun dari awal seperti ini untuk menjadi suatu kesadaran. Karena setelah NIB ini didapat, mereka bisa mulai beroperasi, membuka usaha, apapun usahanya, termasuk di usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kedepannya akan lebih mendapatkan kemudahan dari sisi pembiayaan, kalau mereka mau upskilling, terus masuk ke dalam sistem-sistem digital sekarang yang baru ya, pokoknya yang seperti tadi Bebeli yang ada di Kabupaten Bekasi ini, dan di kami itu ada yang e-katalog. Dan kami tadi berbincang dengan Pak Abdur dan Pak Syaiful Huda dari Ketua Komisi 10 mengatakan bahwa Bebeli ini jadi bagus karena kami yang dari pusat, dari Jakarta, dari manapun, kalau ada acara di Kabupaten Bekasi ini tinggal lihat Bebeli. Jadi hal inilah yang menjadi prinsip pembangunan ke depannya adalah menggerakkan dari pelaku usaha kecil, UMKM, dan yang beli kita juga sebagai bangsa Indonesia. Jadi bela beli buatan Indonesia itu yang kita pentingkan ke depan. Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan atau ASDA 2 Abdur Rafiq dalam sambutannya menyampaikan, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi menyambut baik dan mendukung penuh hadirnya pelayanan perizinan dengan sistem online single submission atau OSS berbasis risiko, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam menghasilkan inovasi-inovasi pada sektor pariwisata maupun sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Bekasi. Sistem ini juga selaras dengan program pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi dengan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kreativitasnya. Dirinya menambahkan, pemerintah Kabupaten Bekasi juga akan melaunching aplikasi Bekasi Berani Beli atau Bebeli pada 15 Agustus mendatang yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Bekasi. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi tentunya mendukung penuh segala inovasi dan inisiasi yang dapat memberikan dampak positif serta memberikan kemudahan dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat selaku konsumen pelayanan online sistem submission berlaku risiko yang akan diterapkan di Kabupaten Bekasi. Jadi untuk industri kreatif sama pariwisata itu kan rata-rata perorangan ya, perorangan. Jadi untuk di mekanisme OSS ini kita sangat dipermudah untuk yang perorangan. Jadi mereka itu hanya mendaftarkan bermodal KTP, NPWP, dan
email, mereka sudah bisa memiliki NIB, dan rata-rata itu kalau perorangan itu kan resiko rendah dan itu langsung NIB dan itulah izinnya mereka seperti itu. Nah, berbeda hal kalau misalkan industri pariwisata yang memiliki risiko yang tinggi, yang bermodalkan di atas 5 miliar, itu harus memiliki sertifikat standar dan ada verifikasi yang lain. Tim Liputan, Newsroom Diskominfo Santi, Kabupaten Bekasi, untuk Wibo Mukti TV, melaporkan.